informasi aktual tentang fakta-fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian orang. Berbagai informasi tentunya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya, entah untuk mengikuti perkembangan atau sebagai sebuah pengetahuan baru. Dan ada pun pengertian untuk para ahli, yaitu pengertian Emile Spencer. Pengertian berita adalah sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagai pembaca. Menurut Dean, penting adanya kreativitas dalam sebuah berita demi menarik para pembaca. Dan ada pun ciri-ciri berita. Yang pertama yaitu faktual, yakni berisi kejadian sifatnya nyata dan terjadi tanpa rekayasa tersebut. Yang kedua ada aktual, sebuah berita harus bersifat sungguh-sungguh dan sangat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Unik dan menarik, hal ini sangat penting agar pembaca merasa tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang ketiga objektif, artinya berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya tanpa melibatkan pandangan atau opini yang bisa memberikan pengaruh pada pembaca. Yang keempat, menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yang selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita opini atau opini news. Yang ketiga ada berita interpretatif atau interpretatif news. Yang keempat ada berita mendalam. Nah, apa sih pengertian dari jenis-jenis berita yang tadi? Jadi, berita langsung adalah merupakan jenis berita yang saja singkat, ringkas, langsung, dan lugas. Berita langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu berita keras atau hangat atau yang disebut hard news, dan berita lembut atau ringan yang disebut soft news. Yang kedua ada berita opini atau opini news, yaitu merupakan yang berisikan pendapat, pernyataan, atau gagasan orang. Biasanya berita ini akan mengikuti pendapat orang seperti ahli sarjana, pejabat, dan ilmuwan mengenai suatu peristiwa. Dan yang ketiga ada pengertian dari berita interpretatif. Berita ini merupakan jenis berita yang dikembangkan dari komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang memiliki kompeten terhadap berita yang muncul sebelumnya. Yang keempat ada berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang berisi pengembangan dari berita yang sudah pernah muncul, namun dilengkapi dengan sebuah pendalaman dari apa yang ada sebelumnya. Teman-teman tahu nggak sih artikel itu apa? Artikel adalah tulisan yang berisi opini dan fakta untuk mengedukasi, menghibur, sampai meyakinkan pembaca. Topik artikel bisa bermacam-macam, biasanya seputar hal-hal yang dianggap penting oleh si penulis sehingga dapat memberikan wawasan baru untuk membaca. Lalu ada jenis-jenis artikel. Artikel ringan. Artikel ringan adalah jenis artikel yang informatif tetapi tidak mendalam. Penulis tetap menyajikan fakta namun pembahasannya tidak terlalu baku. Bahkan artikel jenis ini juga bisa disebut humor. Dan yang kedua ada artikel praktis. Sekilas, jenis artikel ini mirip dengan teks prosedur. Artikel praktis adalah artikel yang memberikan panduan atau tips untuk menyelesaikan sesuatu. Dari struktur dan jumlah katanya pun berbeda. Artikel praktis memiliki susunan paragraf yang lebih panjang. Ketika harus dibaca, ia terlalu formal dibandingkan teks prosedur. Selanjutnya ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini sering dianggap sama dengan jurnal ilmiah. Sebenarnya artikel ilmiah adalah bagian dari jurnal ilmiah. Jenis artikel ini memberikan laporan hasil penelitian, ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kelima ada artikel ilmiah populer. Artikel ini membahas suatu fenomena dari sudut pandang ilmiah, tetapi dengan mudah dipahami pembaca. Struktur atau sistematika penulisannya pun tidak baku seperti artikel ilmiah konvensional. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Pertama, fakta dan opini. Artikel bukan cerita pendek yang sifatnya imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dalam membuat artikel, penulis menggunakan bahasa populer atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada sistematis. Artikel ditulis secara sistematis, yaitu kita akan menemukan judul, pembahasan, sub-pembahasan, penutup, dan referensi. Ini memudahkan kita untuk mengerti keseluruhan informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga ada topik yang aktual dan bermanfaat. Topik artikel bermacam-macam, mulai dari pendidikan sampai hiburan. Jadi berikut tadi merupakan penjelasan mengenai berita dan artikel. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya Alfian Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih dan see you next video.